Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita dalam membahas kitab Umdatul Mar'ah. Ada bukunya semua bawa enggak? Coba tengok kanan kiri ya ibu-ibu ya. Kalau ada yang belum bawa, barengan. Yo, ini bentuk kepedulian kita dengan saudara kita. Sampun. Silakan dibuka ibu-ibu, mohon untuk dipandu Ummu Hanifah halaman 54. Bareng-bareng dibaca boleh, silakan. Bukan saya 1, 2, 3. An-Nisa radhiyallahu anha qalat ja'atni ra'atun makanan nas'aluni falam tajid indi ghayra rahmatin wahidah fa'aqaituha faqasamnaha bainana thumma qamat faqarajat fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahaddatha faqala man yari min hadhil badati syai'an fa'ahsana ilaihim lahum sitran minan nar. Masya Allah, jazakunallahu khairah. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, di dalam kitab Umdatul Mar'ah, bagi teman-teman yang baru datang, ketahuilah bahwa kitab Umdatul Mar'ah ini adalah kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah-masalah wanita. Jadi ada 100 hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamd ya. Dan di dalam kitab Umdatul Mar'ah sudah diseleksi oleh beliau tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum wanita. Di antaranya apa? Di antaranya adalah hadis yang kelima ini, di mana pembahasan di dalam hadis yang kelima ini adalah Allah memberikan kabar gembira kepada setiap wanita yang memiliki anak-anak perempuan, di mana anak-anak perempuannya dididik olehnya agar sejalan dengan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Maka kalau anak-anak perempuannya dididik dengan benar, maka kelak anak-anak ini akan bisa menghantarkan kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah, dan mereka menjadi tirai bagi kedua orang tuanya untuk tidak memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kita akan baca dari perawi yang membawakan hadis ini, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sudah pernah kita belajar Ibunda Aisyah? Coba dilihat teman-teman. Hadis yang pertama Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang kedua Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang ketiga Abi Bakrah. Hadis yang keempat Ibnu Abbas. Berarti belum ya? Baik. Siapa di antara jamaah yang hadir di sini yang pernah kenal dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Boleh acungkan tangan. Belum pernah kenal ya? Belum. Baik. Hanya pernah kenal nama. Ya, Masya Allah. Baik, kita belajar sekarang. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketahuilah wahai saudariku, beliau adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau, Ibunda Aisyah, adalah putri dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar punya istri 3. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Ummu Rumman. Istrinya Abu Bakar di antaranya adalah Ummu Rumman. Beliau Ummu Rumman ini memiliki anak dari
pernikahannya dengan Abu Bakar dua, yakni Aisyah dan Abdurrahman. Aisyah, ibunda Aisyah dan Abdurrahman. Kemudian Abu Bakar punya istri lain, yaitu Qutailah. Dari pernikahannya dengan Qutailah ini, beliau dikaruniai anak Asma dan Abdullah. Asma dan Abdullah. Ibu-ibu siapa yang tahu biografinya Asma? Pernah dengar nggak? Asma itu terkenal dengan seorang wanita yang sangat kuat, Masya Allah, atas izin Allah. Bayangkan, lagi hamil tua yang mendekati HPL, ia membawa makanan yang dihantarkan untuk orang-orang tercinta, yaitu Rasulullah dan ayahanda beliau, ke atas bukit, ya. Dan beliau membawa sabuk, ya, 2 sabuk. Yang pertama untuk mengikat makanan, ikat pinggangnya yang pertama dijadikan sebagai pengikat perut beliau, dan yang kedua untuk membawa makanan. Maka dari itu Asma itu terkenal dengan sebutan Dzatun Niqatain, pemilik 2 ikat pinggang. Karena memang beliau waktu Rasulullah SAW dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, ingin dibunuh, kemudian Rasulullah bersembunyi dengan Abu Bakar di bukit, ya, maka Asma pun menghantarkan makanan. Baik, yang ketiga, istri Abu Bakar adalah Habibah dan dikaruniai anak yang bernama Ummu Kalsum. Oh, maaf, ada lagi satu lagi. Istrinya Abu Bakar berarti 4. Yang keempat ada Asma binti Umais. Asma binti Umais juga pernah menikah dengan Abu Bakar. Asma binti Umais, di mana dari Asma itu nanti lahir Muhammad. Jadi 4 istrinya. Dan ibu-ibu tahu, anak-anaknya Abu Bakar rata-rata mereka itu dididik untuk berjuang dalam perjuangan untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, semuanya, enggak terkecuali. Masya Allah, ya. Orang tua yang sangat luar biasa, yang memiliki cita-cita yang mulia, menjadikan anak-anaknya berkhidmat untuk agama yang mulia ini. Kita sebagai orang tua, ibu-ibu, terkadang cita-cita anak-anak kita itu sebatas ingin mengejar dunia saja, ya. Tapi Abu Bakar adalah seorang sahabat yang sangat cerdas. Beliau ingin ketika beliau sudah terbujur kaku di kubur, maka apa yang beliau ajarkan kepada anak-anaknya itu menjadi jariyah bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat sejarah, maka tidak ada satupun dari anaknya Abu Bakar yang tidak berjuang untuk membela agama yang mulia ini. Semuanya berjuang, Masya Allah. Dan sebagaimana pepatah pernah kita dengar, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Karena memang Abu Bakar sendiri, beliau itu memiliki sifat yang sangat mulia. Beliau totalitas dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar seorang laki-laki yang pertama masuk Islam, ya kan? Kita kenal Abu Bakar. Siapa yang menyedekahkan semua hartanya untuk Islam? Abu Bakar. Siapa yang menemani Rasulullah SAW kala berhijrah, walaupun konsekuensinya akan terbunuh? Abu Bakar. Ya. Dan Abu Bakar ini yang Masya Allah, beliau orang yang akhirnya terpilih menjadi imam salat di waktu Rasulullah SAW sakit. Ya, jadi Abu Bakar itu benar-benar totalitas dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Bakar ini termasuk dari 10 orang yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, atau biasa kita kenal dengan al-mubasysyirina bil jannah. Ya, orang-orang yang diberikan kabar gembira, orangnya masih hidup diberikan kabar gembira sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada Aisyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau putra dari atau putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Ummu Rumman. Nah, kita harus mengetahui tentang sebenarnya siapa ibunda Aisyah sampai akhirnya Rasulullah SAW memilih ibunda Aisyah untuk mendampingi hidup beliau sepeninggal ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan ibunda Sauda radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini, ibu-ibu, kalau kita lihat dari sirah nabawiyah,
Maka Aisyah ini istri ketiga, ya, istri ketiga. Teman-teman yang biasanya tahu berapa istri Rasulullah, rata-rata tahunya berapa? 9, ya. Masih ingat enggak? Dulu waktu SD 9 kan? Oh, 9. Itu ada yang terlewat. Siapa yang terlewat? Saudah. Jadi biasanya dari Khadijah, dari Ibunda Khadijah langsung ke Aisyah. Padahal antara Ibunda Khadijah dan Aisyah ada Saudah. Hanya Rasulullah SAW ketika itu hidup dengan Saudah nggak lama, ya, sebentar saja. Baru setelah Ibunda Saudah yang menikah dengan Ibunda Saudah, beliau menikah dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketika itu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Apa jawaban Rasulullah SAW? Apakah ibu-ibu yang paling dicintai Rasulullah? Siapa? Aisyah. Beliau bilang Aisyah. Masya Allah ya. Itu pengakuan Rasulullah SAW bahwa ketika ditanya siapa yang paling dicintai Aisyah. Tsumma man? Kata sahabat ini, kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan ayahnya. Siapa berarti? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti ayah dan anak termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibunda Aisyah lahir 5 tahun setelah diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. 5 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul. Berarti ketika Rasulullah usianya berapa, teman-teman? Ayo, 45. Karena Rasulullah diangkat menjadi rasul usia berapa? 40 tahun. Ibunda Aisyah baru lahir. Ya. Berarti jaraknya panjang sekali ya. Jaraknya antara Rasulullah SAW dan Ibunda Aisyah itu jarak yang sangat yang sangat banyak ya. Kan banyak tuh anak-anak zaman sekarang kalau mau dijodohkan oleh orang tuanya jaraknya 10 tahun sama suaminya bilang, "Enggak mau ketuaan," gitu ya misal. Atau istrinya yang lebih tua, suaminya yang lebih muda, enggak mau gitu ya. Nanti gimana kok suaminya lebih muda, padahal Ibunda Khadijah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah Rasulullahnya 25, Ibunda Khadijahnya 40. Ya. Sekarang berbalik ya. Waktu Rasulullah SAW usianya 45 tahun, ketika itu Ibunda Aisyah baru lahir. Masya Allah. Baik. Nah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memiliki keutamaan, teman-teman, dibandingkan dengan yang lainnya. Yang pertama, keutamaannya Ibunda Aisyah adalah istri yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah tidak menikahi seorang gadis kecuali Ibunda Aisyah. Masya Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah Rasulullah itu misalnya ya nikah dengan banyak wanita, berarti Rasulullah begini-begini, misal contoh, ada yang menjelek-jelekkan Rasulullah, maka kita sebagai umatnya boleh membela Rasulullah SAW. Rasulullah tuh nikah dengan 11 wanita, hanya 1 yang gadis. Siapakah beliau? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ini menunjukkan bahwa pernikahan Rasulullah SAW bukan karena nafsu semata, tapi ada hikmah di balik itu semuanya. Ya, kenapa Rasulullah SAW menikahi Ibunda Juwairiyah? Di situ ada hikmahnya. Kenapa Rasulullah SAW menikahi Sofiyah? Di situ ada hikmahnya. Ya, kenapa Rasulullah SAW menikahi Hafsah? Di situ ada hikmahnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidaklah menikahi seorang wanita kecuali beliau sudah berpikir panjang. Ya, Masya Allah. Yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang dibela oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Ketika terjadi peristiwa tuduhan kepada Ibunda Aisyah dalam tuduhan yang keji. Nanti ceritanya panjang. Ya. Ibu-ibu, kalau kita bayangkan ya, orang-orang mulia itu, orang-orang yang Allah sediakan surga di akhirat itu, mereka itu pernah di dalam kehidupannya menjalani ujian yang berat. Semuanya. Siapa contohnya? Contohnya adalah Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah, beliau dari kalangan bangsawan. Ketika beliau menikah dengan Rasulullah SAW, maka diuji. Kala itu Ibunda Khadijah akhirnya di penghujung
kehidupan beliau memakan daun-daunan. Beliau meninggalkan dunia beserta isinya, maksudnya. Beliau rela mendampingi Rasulullah SAW. Dan dari perjuangan Ibunda Khadijah atas berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada beliau, maka Allah berikan surga kepada Ibunda Khadijah. Yang kedua, Maryam. Ibu-ibu tahu Maryam? Apa ujian yang terberat yang Maryam pernah jalani di kehidupan dunia yang sebentar ini? Maryam dituduh oleh banyak orang sebagai seorang wanita penzina. Karena waktu itu Maryam melahirkan seorang anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam, tanpa ada ayahnya, tanpa ada suaminya. Orang-orang secara normal menganggap bahwa Maryam adalah seorang penzina. Maryam waktu itu sabar, dinyinyirin, difitnah, sabar. Ya, Maryam adalah seorang wanita yang sangat menjaga harga dirinya. Tapi ketika itu Allah uji dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji dari orang-orang yang tidak menyukai Maryam. Dan Maryam bersabar, Allah beri surga. Yang ketiga, di antara wanita-wanita yang Allah beri surga adalah Asiyah. Asiyah, teman-teman, adalah seorang wanita yang kala itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang suami yang mengaku dirinya Tuhan. Bayangkan kalau ibu-ibu sekarang diuji oleh Allah, suami yang belum mau sholat ke masjid, itu lebih ringan daripada ujiannya Asiyah. Kalau ibu-ibu diuji oleh Allah sekarang, suami yang belum perhatian ke anak istri, itu lebih ringan daripada ujiannya Asiyah. Asiyah, seorang wanita muslimah, diuji oleh Allah dengan punya suami yang mengaku dirinya Tuhan. Ya. Dan ini berat bagi Asiyah. Tapi Asiyah sabar dalam menjalaninya. Maka Asiyah diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah, teman-teman, seorang istri yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk seorang yang sangat menjaga dirinya. Ketika itu ada sebuah peristiwa di mana Ibunda Aisyah sedang melakukan safar bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ketika Ibunda Aisyah ingin turun di sebuah perjalanan safar tersebut, kalungnya Ibunda Aisyah hilang. Beliau mencari, setelah ketemu ternyata rombongannya udah pergi. Ibunda Aisyah waktu itu ada di atas tandu. Dikira orang-orang yang menandu itu Ibunda Aisyah sudah ada di dalam. Ternyata belum ada. Yang terjadi apa ibu-ibu? Ketika Ibunda Aisyah sedang sendirian, datanglah Sofwan. Sofwan asli di dalam kejadiannya beliau menawarkan Ibunda Aisyah untuk dihantarkan pulang. Dan Sofwan juga menjaga diri, tidak berdua-duaan dengan beliau. Ya, Sofwan mempersilakan Ibunda Aisyah berjalan di belakang atau di depan, terserah. Ya, tapi tidak berbarengan. Ketika sampai di kota Madinah, banyak orang-orang munafik yang menghembuskan fitnah kepada Ibunda Aisyah. Mereka mengatakan bahwa Ibunda Aisyah telah berzina dengan Sofwan. Waliyadzubillah. Ya. Sampai akhirnya Ibunda Aisyah membela diri di hadapan Rasulullah SAW. Dan kala itu Rasulullah SAW bingung. Ya, menunggu wahyu belum datang. Sampai ibu-ibu, karena kerasnya tuduhan kepada Ibunda Aisyah mengalami sakit demam yang sangat tinggi. Dipulangkanlah Ibunda Aisyah kepada keluarganya, dan Rasulullah SAW ketika datang wahyu, beliau memberitahukan kabar ini kepada Ibunda Aisyah. Wahai Aisyah, engkau adalah seorang shadiqah, seorang yang jujur. Allah telah membelamu dari atas langit 7, bahwa engkau tidak melakukan apa-apa dengan Sofwan. Lihat ibu-ibu, sejarah akan terus berulang sampai hari kiamat tiba. Yang berbeda adalah tokoh dan waktunya. Zaman sekarang kalau ada orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berzina, maka zaman sekarang sudah tidak ada lagi hukuman. Ya enggak ibu-ibu? Kalau zaman dulu kan ada hukuman. Ada hukuman. Kalau yang negaranya negara Islam, kalau menuduh wanita-wanita baik itu berzina, hukumannya apa ibu-ibu? Dipukul, ya qadhf, dipukul. Sekarang ada nggak orang yang dia menuduh wanita-wanita yang baik, ya wanita-wanita muslimah yang baik dengan seorang penzina? Ada nggak peristiwa itu di Indonesia? Ada. Maka dari itu, yuk jaga lisan kita. Jangan sampai kita bermudah-mudahan menuduh seseorang yang belum jelas kejadiannya dengan seorang pelacur misalnya, dengan seorang penzina misalnya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Mungkin pernah ada laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya, tapi ternyata tukang sayur. Ya, misal. Jadi kita sebagai wanita muslimah jangan terlalu cepat ya
memberikan vonis kepada wanita-wanita muslimah lainnya kalau dia adalah seorang penzina sebelum kita melihat langsung perzinahan itu terjadi. Ini pelajaran penting Ibu. Baik, kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau memiliki keutamaan seorang yang sangat terkenal dengan kecerdasannya. Beliau seorang wanita yang sangat cerdas, di mana hadis-hadis diriwayatkan oleh beliau, insyaallah. Dan beliau juga seorang yang dimintai fatwa oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia ini. Jadi Ibunda Aisyah termasuk wanita yang alimah, wanita yang memiliki ilmu. Beliau di saat Rasulullah SAW masih hidup, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, dan di saat Rasulullah sudah tiada, beliau mengajar, beliau berfatwa. Kalau ada para sahabat bertanya sesuatu yang tidak diketahui, maka bertanya kepada Ibunda Aisyah, tapi tentunya dari balik tabir, ya, tidak langsung berhadapan. Baik, disebutkan di dalam kitab Bidayatun Nihayah, jadi para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, mereka datang kepada Ibunda Aisyah, sehingga mereka mendapatkan jawabannya dari beliau. Insyaallah. Jadi keren ya, ada guru wanita zaman dulu. Ya, siapa guru wanita ini? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kemudian Ibunda Aisyah juga memiliki keutamaan. Di antaranya di saat Rasulullah SAW mau meninggal dunia, maka Rasulullah meminta izin kepada istri-istri lainnya untuk dirawat di rumahnya Ibunda Aisyah. Dan istri-istri beliau yang lain mengizinkan, karena mereka tahu bahwa kecintaan Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah begitu besar. Jadi waktu Rasulullah SAW sakit, dan Rasulullah itu dalam hidupnya jarang sakit. Sekalinya sakit itu ketika mendekati ajal. Maka Rasulullah meminta izin kepada istri-istri yang lain, boleh enggak kalau saya dirawat di rumah Ibunda Aisyah? Dan istri-istri yang lain mengizinkan. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW meninggal di rumahnya Ibunda Aisyah. Ya. Dan ini teman-teman hukum yang berlaku bagi para nabi. Mohon diingat-ingat. Jadi para nabi itu kalau meninggal dunia maka dikubur di tempat ia meninggal. Siapapun nabi tersebut. Rasulullah SAW ketika meninggal berada di kamarnya Ibunda Aisyah. Maka ketika itu Rasulullah SAW dikubur di rumahnya Ibunda Aisyah. Dan rumahnya Ibunda Aisyah tidak jauh dari Masjid Nabawi. Nah, ketika Masjid Nabawi ya semakin hari semakin banyak jamaahnya, maka suatu hari pernah ada peristiwa perluasan dari Masjid Nabawi itu sendiri. Akhirnya yang terjadi apa teman-teman? Rumahnya Ibunda Aisyah ternyata masuk dalam bagian dari masjid. Ya. Jadi sekarang kita paham bahwa Rasulullah SAW itu tidak dikubur di masjid. Rasulullah SAW dikubur di rumahnya Ibunda Aisyah. Karena perluasan akhirnya masuklah rumahnya Ibunda Aisyah ke dalam perluasan masjid. Ya, dan teman-teman nanti kalau lihat ya, Raudhah, ya Raudhah itu adalah taman dari taman surga Allah yang berada di Masjid Nabawi. Kalau kita lihat Raudhah itu nanti kan ada kuburnya Rasulullah SAW. Ya, kita lihat kuburnya Rasulullah itu minggir, jadi bukan di tengah-tengah kan, minggir dekat kuburan Baqi. Ini menunjukkan memang dulu Rasulullah SAW bukan dikubur di masjid, jadi bukan di tengah-tengah. Tapi Rasulullah SAW dikubur di rumahnya Ibunda Aisyah. Ya, ini yang perlu kita ketahui bersama. Sehingga kalau ada yang berbicara ya bahwa dibolehkannya dikubur di masjid, maka kita katakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah dikubur di masjid, tapi Rasulullah SAW dikubur di rumahnya Ibunda Aisyah. Baik. Kemudian teman-teman, Ibunda Aisyah juga seorang pencemburu. Ini keutamaannya. Cemburu itu tandanya cinta. Ya. Beliau cemburu kepada siapa? Coba teman-teman, kalau teman-teman ingat, Ibunda Aisyah cemburu kepada siapa teman-teman? Kepada Khadijah, ya kan? Khadijah sudah meninggal dunia, Rasulullah masih nyebut-nyebut. Ibunda Aisyah cemburu. Terus cemburu kepada siapa lagi? Sofia. Ya.
Ibunda Aisyah berkata sesuatu yang akhirnya membuat Rasulullah SAW waktu itu memberikan sebuah penegasan kepada Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, tidak boleh mengejek salah satu hamba Allah. Kalaulah perkataanmu itu dicampur dengan air laut, la mujiza, maka perkataanmu itu mengotori air laut. Dan Ibunda Aisyah ketika berkata, mengatakan bahwa Sofia itu begini dan begitu, itu karena cemburu. Karena cemburu. Jadi ibu-ibu, kalau dalam sebuah pernikahan masih ada rasa cemburu, artinya ibu-ibu masih cinta kepada suami. Tapi kalau nggak ada rasa cemburu, maka perlu dipertanyakan kecintaannya. Insya Allah. Baik. Kemudian Ibunda Aisyah, teman-teman, juga termasuk keutamaannya diantaranya seorang yang memiliki kulit yang berwarna putih, sehingga Rasulullah SAW biasa memanggil Ibunda Aisyah dengan ya Humairah. Humairah itu karena kalau terkena sinar matahari pipinya jadi merah. Orang putih kalau terkena sinar matahari kan jadi kemerah-merahan. Maka Rasulullah SAW memanggil Ibunda Aisyah dengan julukan ya Humairah. Ada berapa ibu-ibu? 8. Baik, ala kulli hal, masih banyak keutamaan-keutamaan Ibunda Aisyah. Yang jelas Ibunda Aisyah itu seseorang yang satu lagi berarti 8-nya, yang 9 biar ganjil. Beliau terkenal dengan kedermawanannya. Ibunda Aisyah ini terkenal dengan seorang yang sangat dermawan. Sekali lagi, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Abu Bakar terkenal beliau seorang yang dermawan. Nurun kedermawanannya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kita akan melihat kedermawanan Ibunda Aisyah dalam hadis ini, teman-teman. Ketika datang seseorang dan meminta kepada Ibunda Aisyah, maka Ibunda Aisyah memberikan makanan yang ada di rumahnya. Masya Allah. Baik. Kemudian Ibunda Aisyah, setelah kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaan beliau, maka Ibunda Aisyah beliau wafat pada tanggal 17 Ramadan tahun 57 Hijriah. Ibunda Aisyah meninggal pada tahun 57 Hijriah, tepatnya di tanggal 17 Ramadan. Coba ibu-ibu dihitung, Ibunda Aisyah menjanda berapa tahun? Yuk dihitung. Ibunda Aisyah menjanda berapa tahun? Rasulullah meninggal 11 Hijriah. Ibunda Aisyah meninggal 57 Hijriah. Berarti menjanda berapa tahun? Berapa? 46 menjanda. Dan hukum yang berlaku, semua istri Rasulullah SAW tidak diperbolehkan menikah lagi sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi mereka ketika Rasulullah wafat, mereka menghabiskan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi lama sekali 46 tahun Ibunda Aisyah menjanda setelah Rasulullah SAW wafat. Baik. Dan beliau dikubur di pekuburan Baqi' di kota Madinah. Kuburan Baqi' ini letaknya ibu-ibu tidak jauh dari Masjid Nabawi. Dan biasanya yang boleh masuk ke sana adalah bapak-bapak. Ibu-ibu tidak diperbolehkan masuk. Kemarin ada jamaah yang izin kepada Mutawi, Ustadz mau ikut pengen tahu pekuburan Baqi'. Tidak bisa. Karena memang tidak diizinkan untuk ibu-ibu. Yang boleh untuk masuk ziarah adalah para bapak-bapak. Ibu-ibu boleh ziarah ke pekuburan syuhada Uhud. Boleh. Jadi nanti kan biasanya ada city tour ke pekuburan Uhud. Maka di situ ibu-ibu bisa lihat, oh di sini para syuhada Uhud dikubur. Atau ibu-ibu bisa lihat dari luar gerbang pekuburan Ma'la, di mana Ibunda Khadijah dikubur di sana, di kota Makkah. Kuburan Ma'la di mana Ustazah? Tidak jauh dari Masjidil Haram. Jadi ibu-ibu besok kalau umrah tuh cari tahu sejarah sebanyak-banyaknya di sana. Jangan hanya datang ke mikot, tawaf, sa'i, tahallul. Umrah itu simple. Nah, masa mau kita 13 hari di sana, setengah bulan di sana hanya untuk umrah saja? Tetap kita juga di sana belajar. Belajar diantaranya mengetahui sejarah-sejarah yang pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Ada satu museum, nanti ibu-ibu saya doakan semoga bisa ke sana semua ya. Amin. Ada satu museum namanya Museum Al-Amudi. Boleh tulis saja dulu. Al-Amudi.
Itu museum yang berada di kota Mekah, tidak jauh dari kota Mekah, yang berisi tentang peninggalan-peninggalan orang Arab zaman dahulu. Museum Al-Amudi. Ada beberapa biro perjalanan yang memfasilitasi jamaahnya untuk ke sana, ada yang tidak memfasilitasi. Kalau tidak memfasilitasi, biro perjalanannya tidak memfasilitasi, ibu-ibu boleh ya patungan dengan sesama jamaah, nyewa mobil, ya. Dan nanti izin dulu ke mutawifnya, masuk ke situ. Masuknya 3 real. 3 real sekitar 12.000 atau 15.000. Murah ya. Di situ nanti kita bisa lihat replika pedangnya Ali bin Abi Thalib. Dia ada pedangnya Ali. Kemarin saya sempat pegang tuh. Tapi itu bukan pedang asli, replika. Replika itu berarti besarnya sudah disesuaikan. Ya, itu besar banget ibu-ibu. Saya yang tubuhnya mungil bawa pedangnya Ali cukup berat. Jadi kemarin kan boleh dipegang. Ya Allah, berat banget gitu. Berarti ini menunjukkan orang-orang zaman dahulu tuh gede-gede, besar-besar. Kenapa? Orang Arab zaman dulu besar-besar. Zaman sekarang udah mulai mengecil, ya. Ustazah, tapi kan kita lihat kalau orang Arab zaman sekarang juga besar-besar, zaman dulu lebih besar lagi. Ya. Dan di situ nanti kita bisa ketemu, jumpa dengan penggilingan gandum yang biasa dipakai orang-orang Arab zaman dahulu. Jadi sebelum ada perblenderan, ya. Dulu itu para sahabiah seperti Asma, Fatimah, mereka menggiling gandum, yang gerus gandum itu ya kayak kita pakai ulekan itu. Ada lagi yang seperti lesung. Itu juga di sana ada. Jadi bagus, menurut saya bagus untuk melihat seberapa banyak ya, seberapa besar perjuangan para sahabiah dalam menyiapkan makanan untuk para suaminya. Ya, Masya Allah. Baik. Semoga Allah meridhai Ibunda Aisyah dan semoga Allah kuburkan kita jua yang hadir di pekuburan Baqi. Amin. Allahumma amin. Nah, setelah kita mengetahui tentang sirah Ibunda Aisyah, maka kita akan lanjutkan kembali dalam pembahasan kitab Umdatul Mar'ah. Di antaranya Ibunda Aisyah berkata, qalat. Siapa yang berkata ibu-ibu? Ibunda Aisyah. Ja'atni imra'atun. Ja'a itu fi'il madhi. Telah datang kepadaku. Siapa yang datang kepada Ibunda Aisyah? Imro'ah. Imro'ah seorang wanita. Ma'aha ibnatani. Dan bersama wanita tersebut ada 2 orang anak yang berjenis kelamin perempuan. Ya, ibnatan itu 2 anak perempuan. Kalau 1 anak perempuan bintun atau ibnatun. Kalau 2 ibnatani. Ya, kalau 3 banat. Ya, itu kalau kita belajar bahasa Arab. Jadi ibnatan 2 anak perempuan. Jadi bayangkan ya, datang seorang wanita ke hadapan Ibunda Aisyah dan bersamanya 2 anak perempuan. Tas'aluni. Apa yang mereka lakukan? Wanita ini mereka meminta sesuatu kepada Ibunda Aisyah. Yang meminta sesuatu. Barangkali ada makanan, barangkali ada yang bisa diberi gitu ya. Jadi zaman dulu orang-orang fakir tuh ada ibu-ibu. Ya. Orang-orang miskin tuh ada. Gak hanya zaman sekarang. Dan begini ya, saya izin menyampaikan. Ibu-ibu, kalau datang orang fakir ke rumah kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Jangan kita, nanti berasku kelong, berasku nanti habis, misalnya ya, nanti uangku habis. Bukan itu mindset kita. Kalau ada orang fakir mendatangi rumah kita, maka bersyukurlah. Kenapa? Karena Allah itu telah menghantarkan orang-orang fakir ini ke rumah kita agar kita bisa menitipkan harta kita untuk dibawa ke akhirat. Dan alhamdulillah mereka mau menerima harta kita. Akan ada suatu hari di mana orang-orang fakir, orang-orang miskin, nanti kalau sudah Islam itu adil, sudah tidak lagi mau menerima sedekah kita. Tidak mau, sudah. Mereka mengatakan saya sudah cukup, saya sudah ada, saya sudah ada. Selagi ada yang mau menerima sedekah kita, selagi ada yang mau menerima pemberian kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya harta yang kita berikan, kita sedekahkan, itulah harta kita sesungguhnya. Ya. Jadi kalau ada orang fakir datang ke rumah kita, ibu-ibu sudah bersyukur dulu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah didatangkan orang-orang fakir ke rumah kita. Jadi orang yang minta-minta itu ternyata membantu kita untuk membawa harta kita sampai ke akhirat. Baik. Nah, ketika itu ibu-ibu, wanita ini meminta sesuatu kepada Ibunda Aisyah. Dan ternyata
di rumah Nabi tidak ditemukan makanan. Ya Allah. Falam tajid indi, kata Ibunda Aisyah, tidak ada sesuatu yang aku miliki ghaira tamratin wahidatin, kecuali satu buah kurma. Bu, siapa di sini yang di rumahnya ada satu gelas beras? Boleh acungkan tangan. Saya ada, alhamdulillah. Semua ada? Alhamdulillah. Berarti beruntung ibu-ibu. Masih ada makanan. Masih ada beras yang bisa dimasak. Dulu sekelas Ibunda Aisyah saja, mereka hanya memiliki satu buah kurma. Bukan pohon kurma, Bu. Tamrah wahidah itu satu buah kurma. Satu buah kurma. Berapa buah kurma yang ada di rumah kita? Ya, jadi sebenarnya kita itu ala ni'mah. Nikmatnya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di rumah Ibunda Aisyah hanya ada satu butir kurma, satu buah kurma, maka Ibunda Aisyah memberikan buah kurma itu kepada wanita ini. Ini menunjukkan kedermawanan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Coba ibu-ibu kalau punya beras, yang diberikan kepada orang yang minta-minta itu setengahnya atau semuanya diberi? Seperempatnya ustazah. Kenapa? Karena saya masih mikir besok masak apa, besok makan apa. Itu kita. Ya kita tuh pikirannya begitu, besok makan apa. Padahal belum tentu kita besok masih ada di dunia. Bisa jadi nanti duhur Allah sudah wafatkan kita. Bisa jadi nanti sore makanan masih terhidang, belum dimakan oleh kita, kita sudah wafat. Ya, jadi kita itu kadang hidup itu terlalu banyak khawatirnya ibu-ibu. Terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum tentu kita bisa bertemu dengan hari itu. Kalau dulu para sahabat, mereka memikirkan sesuatu untuk akhirat, memikirkan sesuatu untuk masa depan mereka yang pasti akan terjadi, yaitu negeri akhirat. Ya Masya Allah. Baik, maka Ibunda Aisyah memberikan satu butir kurma ini kepada ibu yang minta-minta tadi. Apa yang dilakukan oleh ibu ini ibu-ibu? Fa'ataituha faqasamatha baina ibnataiha. Ibu ini setelah dapat satu butir kurma dari Ibunda Aisyah, maka beliau membagi satu butir kurma ini menjadi dua. Set, gitu ya, dibelah jadi dua. Dibagi kemana? Ke anak-anaknya. Nina, ya satu butir kurma dibagi dua. Nih setengahan ya, satu buat kamu, satu buat kamu. Ini menunjukkan ibu-ibu sayangnya seorang ibu kepada anak-anak. Banyak ibu kita zaman dulu itu hanya punya satu piring nasi. Dan melihat anak-anaknya belum makan, mereka mengatakan kepada anak-anaknya, nak makan dulu, ibu sudah kenyang. Padahal ibunya belum makan. Orang zaman dulu sering gak merasakan itu ibu-ibu. Sering. Ya, itulah kasih sayang ibu kepada anaknya. Ibu punya anak 10, bisa merawat anak-anaknya dengan baik. Anak-anak yang jumlahnya banyak, ya, belum tentu bisa merawat satu ibu. Maka saya berpesan kepada teman-teman semuanya, selagi ada ibu kita masih ada bersama kita, berbuat baiklah kepada mereka. Dulu pengorbanan mereka begitu besar, ya. Sering mereka nggak makan dan memberikan jatah makan yang harusnya dimakan oleh mereka untuk kita. Bukankah kita ingat dulu ketika kita berada di rahim ibu kita, ya, ibu kita mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi mereka berjuang agar kita sehat, agar kita bisa keluar selamat dari rahim mereka. Dan sekarang saatnya kita berdoa untuk orang tua kita. Saatnya kita berbaik, ya. Saatnya kita memperlakukan mereka dengan berbuat baik kepada mereka. Inilah kasih sayang seorang ibu. Ya, bagaimana seorang ibu membagi satu butir kurma kepada anak-anaknya. Masya Allah. Dan ketika itu summa qamat fa kharajat. Siapa yang keluar? Ibu ini. Ibu ini bangun karena sudah dikasih satu butir kurma, fa kharajat, dan akhirnya keluar. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa haddatstuhu. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Ini menunjukkan bahwa wanita dari zaman dulu sampai hari kiamat mereka banyak bercerita. Dan biasanya ibu-ibu ini ahli sejarah, ya. Kalau lagi cerita ke anaknya, nak, bien gitu ya. Ibu tuh begini gitu ya. Itu kan kita sebagai ibu. Dan ini menunjukkan bahwa seorang wanita dia pengen didengarkan oleh suaminya. Jadi suami yang baik mau mendengarkan apa yang menjadi curhatan dari istrinya. Ya. Ibu-ibu kalau curhat ke siapa? Ke tetangga atau ke suami? Hah? Ke suami. Alhamdulillah, mau masih dengar suaminya.
Alhamdulillah, bersyukur sama Allah ya. Kadang yang diceritakan adalah recehan. Ya. Mas, tadi aku ketemu gini gitu ya. Kalau suaminya ibu, udah bu ceritanya, sudah. Lega nggak ibu-ibu? Lega, alhamdulillah. Jadi memang dulu Ibunda Aisyah juga cerita sama Rasulullah. Tadi datang begini, seorang wanita, dia melaske minta sesuatu gitu ya. Jadi sampai hari kiamat ya perempuan tuh begitu, cerita gitu ya. Masya Allah. Baik. Nah, faqala ya, maka Rasulullah SAW setelah mendengar Ibunda Aisyah cerita, maka beliau bersabda. Apa kata beliau? Man yali min hadhil banati syai'an. Barang siapa, man dalam bahasa Arab itu barang siapa, yang dia memperlakukan anak-anaknya, yang mau direpoti oleh anak-anaknya, dididik anak-anaknya dengan baik, fa ahsana ilaihin, ya, ia memperlakukan anaknya dengan baik, maka nanti saya ceritakan wanita-wanita ibu yang memperlakukan anaknya dengan baik, terutama yang punya anak-anak wanita, anak-anak perempuan, kunna lahu sitran minan nar, maka anak ini akan Allah mudahkan dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah mendidiknya dengan penuh ketulusan, akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga dan menjadi tirai agar orang tuanya tidak memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini ibu-ibu kita belajar sekilas tentang bagaimana mendidik anak perempuan. Sebelum saya melanjutkan, saya mau tanya sebentar, siapa di sini yang punya anak perempuan, Cung? Alhamdulillah, saya punya 2. Ya. Sama 2 ibu-ibu. Ya, ada yang punya anak selusin? Masya Allah. Baik. Yang punya anak perempuan tidak usah bersedih. Kalau dulu orang-orang jahiliyah punya anak perempuan, mereka ngubur bayi perempuan hidup-hidup. Kenapa? Karena menurut mereka bayi-bayi perempuan ini nggak memberikan manfaat sama sekali. Tapi ternyata Islam datang untuk memuliakan. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang punya anak perempuan dan ia didik anak perempuan ini menjadi calon-calon istri salihah, maka ia akan mendapatkan bonus dari anak perempuan ini, besok diantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi tirai dari dimasukkannya ke dalam api neraka. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa mendidik anak laki-laki dan anak perempuan itu punya perbedaan yang sangat luar biasa. Ibu-ibu tahu, anak laki-laki kita itu ternyata Allah telah mempersiapkan untuk menjadi calon ayah bagi anak-anaknya. Allah telah mempersiapkan anak laki-laki kita untuk menjadi calon suami yang baik bagi istrinya. Allah telah mempersiapkan anak laki-laki kita untuk menjadi imam di sebuah masjid. Allah telah mempersiapkan anak laki-laki kita menjadi pemimpin. Itu kalau anak laki-laki. Jadi kalau bagi ibu yang punya anak laki-laki, dari sekarang itu mulai bikin ya Allah, saya mau dibawa kemana nih arahnya anak laki-laki saya? Oh, besok insya Allah anak laki-laki saya mau jadi imam di Masjidil Haram. Ya harus sudah mulai bikin rancangan. Berarti kalau kayak gitu yang diperdalam apa dulu nih? Ilmu apa dulu? Ya. Oh, anak saya mau, nggak semuanya jadi ustadz, nggak apa-apa. Mau jadi apa ibu-ibu? Hah? Pilot ya, pilot muslim gitu ya misalnya. Ya enggak apa-apa, berarti yang dipersiapkan apa? Ya, tetap harus ada persiapan. Sebaliknya, ibu-ibu yang punya anak perempuan, maka ketahuilah anak perempuan ini Allah telah persiapkan mereka untuk menjadi istri yang baik bagi suaminya kelak. Allah telah mempersiapkan mereka untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya nanti. Dan Allah telah persiapkan anak-anak perempuan ini, ya Masya Allah, menjadi seseorang yang pandai mengatur rumahnya. Jadi kalau ibu-ibu punya anak perempuan, jangan dibolak-balik. Ya, anak perempuan ini fitrahnya, mereka itu fitrahnya adalah tinggal di rumah. Ya, kan perempuan begitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qarna fi buyutikun. Tinggallah kalian di rumah kalian. Oh, kalau anak punya anak perempuan, berarti dididik bagaimana untuk mengenali rumah. Kami walillahilham punya anak perempuan 2. Yang pertama, yang kedua, anak perempuan. Sempat anak-anak perempuan kami homeschooling di rumah.
Ya, ketika itu kami bawa ke dapur, kami kenalkan, nah ini jahe sama kunyit, beda loh ya. Ya. Karena saya pernah jumpa sama salah seorang wanita sudah menikah, bingung mana bedain jahe, mana kunyit, mana kencur, mana kuncur, mana laos gitu ya. Karena nggak pernah diajarkan begitu. Apalagi anak zaman sekarang itu dididik dengan instan, ya. Ibunya memulai dari nggak mau nyiapin masakan, nul, masakan datang, ya. Pakai go gitu ya. Coba ibu-ibu, kalau anak perempuan ini ternyata ya Allah jodohkan dengan laki-laki yang hidupnya pas-pasan, ya. Boro-boro mau nunul, ya. Untuk menyediakan bahan makanan aja kadang ada kadang enggak. Berarti anak perempuan kita harus dididik prihatin. Karena enggak tahu dia akan mendapatkan suami seperti apa keadaannya, ya. Jadi ingat ya Bu, anak perempuan kita itu dididik bagaimana caranya menjadi istri yang salihah, bagaimana caranya menjadi ibu yang salihah. Boleh anak-anak perempuan kita dididik untuk belajar, karena memang cucu kita berhak untuk mendapatkan ibu yang baik, ya. Anak-anak perempuan kita dididik ilmu agama. Untuk apa? Agar dia tahu bagaimana nanti menjadi sekolah yang utama bagi para anak-anaknya. Jadi kalau punya anak perempuan sebenarnya ya ibu-ibu itu juga berat. Ya bukan hanya punya anak laki-laki. Kalau ibu-ibu punya anak laki-laki dalam Islam, anak laki-laki usia 12, 13, 14, 15 itu harus sudah mencari uang. Ya Rasulullah SAW di usia 12 tahun sudah berdagang ekspor impor. Ya anak kita 12 tahun masih mainan kelereng. Anak kita 12 tahun masih main kartu. Masih main games. Ya Allah. Jadi benar-benar banyak kemunduran di zaman sekarang ibu-ibu kalau dibandingkan dengan pendidikan orang tua di zaman dahulu. Tapi saya bersyukur sampai hari ini orang-orang Timur Tengah masih memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Ya buktinya apa? Saya pernah cerita nggak ke ibu-ibu? Dulu waktu akikoh anak saya yang pertama di Yaman, itu yang menyembelih kambingnya adalah anak laki-laki kelas 3 SD. Sendirian. Dari mulai nyembelih sampai nguliti ibu-ibu. Di Indonesia nyembelih kambing berapa orang? 2 ya minimal ya. 1 megangin kepalanya, 1 megangin kakinya. Itu pun bapak-bapak. Berjam-jam gak rampung-rampung. Ya. Kenapa? Karena ayahnya nggak mendidik anak laki-lakinya untuk bagaimana cara menyembelih kambing. Ustazah boro-boro nyembelih kambing, nyembelih ayam juga kadang takut, gitu ya. Harusnya dididik, ya, dididik untuk bisa menyembelih. Ya. Tujuannya apa? Nanti kalau dia bisa berkurban maka menyembelih dengan tangannya. Karena Rasulullah begitu. Ya. Anak perempuan orang Yaman, saya tahu betul bagaimana mereka mendidik anak perempuan. Usia SMP, ibu-ibu. Anak perempuan Yaman itu harus sudah bisa masak, harus sudah bisa nyuci pakaian, nyetrika, beresin rumah, jagain adik. Ya. Dan saya ada sekarang di Yogyakarta teman orang Yaman punya anak di sini, anaknya sudah bisa, masya Allah. Usia SMP sudah bisa. Ya. Anak-anak kita ibu-ibu usia SMP apa yang dilakukan? Minta uang. Apa yang dilakukan? Belum bisa beberes rumah, main HP. Ya, jadi kita perlu belajar bagaimana dulu para sahabat mendidik anak-anaknya, menyiapkan untuk menjadi seorang mujahid, menyiapkan untuk menjadi seorang ibu yang baik bagi anaknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi orang tua yang salihah, menjadi orang tua yang baik. Dan tidaklah orang tua yang baik kecuali harus memiliki ilmu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah dalam kesempatan yang berbahagia ini, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kekurangan milik saya pribadi. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.